Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan. Infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun. Ke depan kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur tersebut seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kita sambungkan dengan kawasan-kawasan industri kecil. Kita sambungkan dengan kawasan-kawasan ekonomi khusus. Kita sambungkan dengan kawasan-kawasan pariwisata. Namun, perlu saya ingatkan bahwa mimpi-mimpi yang besar hanya bisa terwujud jika kita bersatu, jika kita optimis, jika kita percaya diri. Kita harus ingat bahwa negara kita ini adalah negara besar, negara dengan 17.000 pulau. Gesitnya proyek infrastruktur pemerintah pada awal 2018 ini turut dirasakan di Provinsi Lampung. Selain baru diresmikannya jalan tol Trans Sumatera, terdapat juga beberapa proyek pembangunan lain di sana. Salah satunya Bendungan Wai Sekampung. Pembangunan bendungan di berbagai daerah di Indonesia tersebut untuk mendukung nawacita Presiden Jokowi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan air nasional. Proyek pembangunan Bendungan Wai Sekampung sudah hampir rampung dengan biaya 2,07 triliun rupiah. Proyek ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional pemerintahan yang akan memasok air untuk irigasi, air baku, hingga keperluan pembangkit listrik. Proyek pembangunan Bendungan Wai Sekampung yang terletak di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung saat ini secara total keseluruhan telah mencapai 92%, yang ditargetkan dapat diselesaikan pada triwulan 3 tahun ini. Pembangunan Bendungan Wai Sekampung ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar, antara lain penyediaan air irigasi untuk luas lahan 55.373 hektar, penyediaan air baku sebesar 2.482 liter per detik untuk Kota Bandar Lampung, Branti, dan Kota Metro. Proyek yang didanai oleh APBN ini memiliki lingkup pekerjaan, antara lain pembangunan proteksi lereng spillway, galian lereng spillway, spillway and hydromechanical, jalan inspeksi PLTA sepanjang 417 meter, proteksi lereng jalan akses kanan sepanjang 2.827 meter, dan sebagainya. Proyek pembangunan yang dikerjakan sejak tahun 2016 ini telah mencapai progres 100% di bulan Maret ini. Selain dipercaya untuk mengerjakan paket 1, Perseroan juga dipercaya untuk mengerjakan proyek Bendungan Wai Sekampung paket 3. Kehadiran bendungan ini memiliki manfaat untuk penyediaan air baku di wilayah Kabupaten Pringsewu. Selain itu, kehadiran bendungan tersebut dapat digunakan sebagai pengendali banjir dan sebagai lahan konservasi serta pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Tidak hanya itu, kehadiran bendungan diharapkan mampu meningkatkan intensitas tanam melalui irigasi, sehingga diharapkan dengan selesainya pembangunan bendungan ini nanti dapat mendorong pemulihan ekonomi. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, selesainya bendungan ini nantinya
akan diikuti pembangunan jaringan irigasi premium, yakni irigasi yang mendapat suplai air dari bendungan. Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya mahal bisa dipastikan bisa mengalirkan air hingga ke sawah-sawah petani. Pejabat pembuat komitmen atau PPK Bendungan Wai Sekampung, Helmi Lazuardi menjelaskan, posisi bangunan bendungan sendiri terletak di 2 desa dan 2 kecamatan di 1 kabupaten. Namun, genangannya akan mengaliri 2 kabupaten. Menurut data dari Kementerian PUPR, sebanyak 461 hektar genangan berada di Kabupaten Pringsewu, dengan 206 hektar sisanya berlokasi di Kabupaten Tenggamus. Demi mendukung kelancaran pengerjaan, turut dibangun 1 rute jalan baru ke lokasi bendungan sepanjang 3 km yang mengarah ke Kabupaten Pringsewu. Selain itu, bendungan tersebut dapat berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidra atau PLTM dengan daya sebesar 5,4 MW atau 2 kali 2,7 MW. Di samping itu, dengan dibangunnya bendungan juga bermanfaat sebagai wisata air dan pelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Pringsewu dan sekitarnya. Bendungan yang memiliki kapasitas efektif sebesar 68 juta meter per kubik ini dibangun sejak tahun 2016 selama 5 tahun. Kehadiran Bendungan Wai Sekampung di Provinsi Lampung tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Pekerjaan pembangunan bendungan ini tidak dihentikan oleh pemerintah selama masa pandemi, di mana hal tersebut dilakukan untuk menjaga target penyelesaian PSN serta menjaga kesinambungan roda perekonomian Indonesia.